sábado, uma brasileira que estava na Indonésia fazendo uma Presiden Brasil ini. Presiden Brasil. Nos meus comentários por uma galera da Indonésia. Eles não entendem o que eu tô falando, eu tenho certeza. Olha essa que agora os indonésios estão indo atacar os brasileiros. Não estou entendendo, já não basta tudo que aconteceu com a Juliana? Uma tragédia que Tem poderia... síndrome de vira-lata e acha que tudo que vem de fora é melhor do que aqui. Inundaram o Instagram do presidente da Indonésia e desculpam o governo pela morte da Juliana Marins, que caiu durante uma trilha no vulcão. Dizem que ela teria sido abandonada à morte e que o Estado... brasileira em uma trilha na Indonésia comoveu o nosso país. Lihat betapa curamnya lokasi jatuhnya Juliana Marin, teman-teman. Lihat tuh, supaya netizen dari Brasil itu tahu, nggak semudah omongan orang untuk mengevakuasi. Lihat mereka itu terlihat sangat kecil dan juga sudut kemiringannya hampir tegak lurus, teman-teman. Bagaimana mungkin mereka semua bilang menghujat, harusnya menggunakan helikopter, menggunakan drone. Lihat ya, kalian lihat bagaimana sudut kemiringan pada saat evakuasi Juliana Marin, teman-teman. Lihat tuh, tegak lurus. Akhirnya Presiden Brasil pun juga buka suara tadi, teman-teman, ya, mengomentari kasus ini ya, karena ramai sekali orang Brasil menghujat Indonesia, bahkan menggeruduk akun media sosial dari Prabowo. Ini nggak berhenti, teman-teman. Lihat tuh. Turunnya bisa mudah turunnya, tapi kalau naiknya... Nih jujur aja ya, saya lagi bingung sama gerakan netizen Brasil mengomentari Instagram Presiden Prabowo. Gara-gara ada orang Brasil yang jatuh terpleset di Gunung Rinjani ya. Semoga dia meninggal dengan keadaan yang damai lah begitu. Tapi buat Anda netizen Brasil, bukan Neymar, bukan Ronaldo, bukan Ronaldinho, bukan Falcao, kok bisa kepikiran ngomentarin Prabowo? Keleh. Dan komentarnya bukan tentang makan bergizi gratis ya. Komentarnya ini tentang Juliana itu. Maksudnya bukan dia yang dorong, bukan siapa-siapa yang dorong. Bro Brasil, tolonglah kalau yang bisa bahasa Brasil translate DM ke Neymar ini. Bukan presiden, dia gak ngapa-ngapain bro. Saya yakin dia berangkat sendiri naik gunung dengan kesadaran penuh dan minum extra jos. Enggak, itu belum tentu ya. Extra jos. Dia sadar naik gunung, dan Gunung Rinjani itu sangat keren pertama, tapi ya berbahaya gitu. Kenapa sekarang kalian mengomentari Prabowo seolah-olah dia yang harus mendaki Rinjani dan menyelamatkan Juliana? Aneh, saya nggak ngerti dengan konsep orang-orang Brasil. Ya saya ngerti kalian banyak main sepak bola, cuman ya nggak usah lah komentar gitu. Ada yang komentar don't visit Brazil. Ngapain Piala Dunia belum di Brazil lagi, ngapain visit Brazil? No? Jangan datang ke Brazil, kata. Visit yang lain lah, visit Indonesia lebih bagus. Terus komentarnya tuh menyudutkan gitu. Harusnya kamu bisa menyelamatkan lebih cepat. Ya gimana, orang di gunung bro, susah kali komunikasi ya. Dah itu dah, buat orang-orang Brazil tetap main bola dan jangan juga membawa Lipri. Lipri itu peluit, mantap Brazil. Yang lagi rame nih guys, kalian lihat Instagram presiden kita diserang sama netizen Brazil. Dan tau gak kalian, netizen kita juga gak mau kalah di menyerang balik Instagram presiden Brazil. Setelah perang Israel dan juga Iran usai, sekarang perang netizen Indonesia melawan netizen Brazil. Dan baca nih salah satu komentarnya, kalau pemula ya minimal sih bayak dulu lah. Ini langsung Rinjani lawak loh. Terus tolong pak, warganya berisik banget. Tapi ini bener nih, gue dulu waktu masih SMA tuh ya naik gunungnya ya pertama-tama di Sibayak dulu, terakhir di Batur. Nah awal dari kegaduhan dari netizen ini semua, ini berawal dari pendaki Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani ditemukan meninggal. Dan tau gak kalian, si Juliana ini baru pertama kali naik gunung, bisa-bisanya dia ke Rinjani. Langsung ke Rinjani. Pada saat pendaki ini jatuh lah dia ke jurang sekitar awalnya 200 meter. Dia masih hidup tuh di situ. Turun Kemudian setelah lagi. 2 hari jasadnya ditemuin
di kedalaman hampir 1 km. Nah, netizen Brazil ini pada ngamuk minta justice untuk Juliana. Nah, mereka ini beranggapan negara kita nggak becus kok, lama banget evakuasinya. Lu bayangin aja, kocak ya, 1 km lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Nah, abis itu mereka ngamuk-ngamuk kayak gini, nyerang IG presiden kita, kocak. Udah paling bener nih kata dia nih, awal-awal lu daki si Bayang aja dulu ya kan, biar ditangkap bego ganjang gue sekalian. Buat Basarnas, terutama yang kemarin yang nggak bisa nyelamatkan WNA asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani, mending bubar aja. Gimana maksudnya nih? Nanti mah kalau misalkan ada kecelakaan, orang terjatuh atau apapun itu, biarkanlah para ahli-ahli dan para netizen yang turun langsung. Biar mereka tahu susah dan resikonya bagaimana menyelamatkan orang, terutama yang di gunung. Ingat, buat para netizen, teori tanpa aksi itu nihil. Jadi ada pendaki asal Brazil yang harus kehilangan di Gunung Rinjani via Sembalun. Awalnya itu dia mendaki Gunung Rinjani bersama 5 turis lainnya dan 1 pemandu pada pagi hari. Terus dia meminta berhenti karena kecapean dan memutuskan untuk istirahat sendirian. Setelah beberapa lama karena dia nggak nyusul-nyusul, akhirnya guide-nya itu balik ke tempat dia istirahat. Cuma dia nggak ada, tapi kelihatan tuh center. Nah ternyata dia tergelincir turun ke jurang setidaknya 600 meter dari jalur utama. Upaya pencarian pun dimulai dengan drone dan tim SAR, tetapi terhambat dengan cuaca yang buruk dan resiko longsor, sehingga tim sulit melakukan evakuasi cepat. Nah, drone itu sempat ngerekam kalau dia masih bergerak dan masih hidup. Cuma dari pihak keluarga membantahnya dan menyebut informasi tersebut palsu, dan sampai banyak orang Brazil yang menyerang kolom komentar sosmed Republik Indonesia. Beberapa media Brazil sempat memberitakan dugaan kelalaian oleh pemandu, lambatnya responsor, dan manipulasi video dari pihak Indonesia. Mungkin karena kebawa emosi kali ya keluarganya, ya sebenarnya wajar sih. Cuma salah satu pemandu yang bernama Agam udah memberikan klarifikasi kalau dia udah nemenin Juliana sampai Juliana bisa diangkat dari lokasi kejadian. Salut banget buat Bang Agam. Jadi buat yang komen-komen kenapa Basarnas lambat lah, kenapa nggak pakai helikopter lah, karena di sana medannya susah. Jadi jangan samain adegan yang lu tonton di film sama di dunia nyata dong. Baru saja melihat bahwa seorang turis Brasil terjatuh. Ada translate-nya teman-teman. I think it was summer last year. Mental, wasn't it? It was like next level dangerous. I swear there was like hundreds of people doing it, and like we turned around because we didn't feel safe. Oh, mereka berbalik. People were like, what are you doing? Just keep going. And it was like so windy on top of the ridge. It was so cold. It was like the coldest. I felt like I couldn't think straight because I was so cold. Obviously the altitude, like no one even talks about altitude sickness with that hike. You're so high up. It's like 3,500 meters above sea level. Like the altitude, the cold. You've already hiked, what, 7 hours the day before, and you get up at 1 a.m. to do the summit hike, which is another 4 hours up a steep incline in the dark. No one's thinking clearly. I think if you're a professional climber, you're probably listening to this and be like, oh yeah, that's normal. It is normal for professional climbers, but this was essentially just like a load of backpackers and tourists wearing trainers doing it. Yeah, and I think like when we did it, we were like, why is there not more information out there saying like how hard it is? Because all you ever see online is just all these people summiting Mount Rinjani. So when we watched all of these videos on YouTube and we did our research, we were like, they look like us, we'll give it a go. And then obviously it puts your life at risk when you do stuff like that because you don't realize how dangerous it is. Jadi pendaki dari Brasil juga teman-teman pernah ke Rinjani, tapi harus balik karena melihat kondisinya yang tidak memungkinkan untuk ke sana, dan Rinjani itu bukan untuk pemula. Jadi dia bercerita pernah ke sana, tapi di tengah perjalanan dia balik lagi gitu. She's found safe and like thoughts with her family, because when I saw that I just felt sick. I just knew exactly what it was. Jadi Rinjani itu bukan gunung yang main-main ya. Horrible news story. And if you're watching this and think about doing Mount Rinjani, only if you're an experienced climber should you be doing it really. Like don't do what we did and think how hard can it be. Just take the risks into account and yeah. Ya. Jadi itulah cerita, ini orang Brasil ya, yang pernah ke Rinjani ya, pernah ke Rinjani dan berharap akan ada
modernisasi juga masalah keamanan, dia pikir juga seperti itu teman-teman. Ini buat evaluasi juga, evaluasi bagi tim penyelamatan dari Indonesia. Dan memang Rinjani itu bukan gunung yang ecek-ecek teman-teman, bukan untuk pemula juga ya. Jadi sangat-sangat berbahaya, gunung ini sangat-sangat berbahaya loh, bukan level gunung yang biasa saja. Dimana Juliana Marins itu belum pernah mendaki gunung, langsung manjat gunung Rinjani. Udah gitu matanya minusnya tebel katanya. Luar biasa, banyak sekali spekulasi, banyak sekali asumsi. Tapi yang jelas perilaku penyerangan terhadap akun media sosial dari presiden itu sebenarnya nggak benar juga ya teman-teman ya. Menyerang, mereka melakukan tindakan-tindakan kasar, dan tentu saja netizen Indonesia juga kan nggak tinggal diam juga kan, nyerang balik akun media sosial dari presiden Brasil, Lula siapa itu namanya, Lula lah pokoknya. Jadi Indonesia ternyata punya counternya. Netizen Brasil juga nggak ini teman-teman ya, juga barbar juga ya, tapi ya ladenin aja lah. Ada satu komentar dari Moni Fiat ya, ini dari orang Brasil yang ini sungguh sebenarnya berbesar hati juga. Komennya seperti ini: sebagai orang Brasil, saya minta maaf atas bahasa yang buruk. Aku benar-benar merasa untuk Juliana, tetapi resiko pendakian itu jelas, dan perjuangan penyelamatan orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk membawa tubuh Juliana, maksudnya ya, yang tak bernyawa. Terima kasih kepada semua orang yang bahkan dengan keterbatasan dan kesulitan mereka membawanya kembali. Rinjani jelas bukan untuk para amatir. Beristirahatlah dalam damai Juliana. Begitu ya komentar dari Moni Vian. Sampai saat ini teman-teman, perang netizen di media sosial antara netizen Indonesia dan Brasil masih berlangsung. Walaupun sudah mulai berkurang karena banyak sekali kesadaran di sana. Sudah dijelaskan banyak sekali ini prajurit-prajurit perang, prajurit-prajurit netizen berusaha untuk menyadarkan, berusaha untuk memberikan sebuah pemahaman kepada netizen Brasil. Dan itu sekali lagi sebagai sebuah atensi, sebagai sebuah pembelajaran bagi kita ke depan, agar keamanan itu diutamakan, dan kita juga harus sedikit banyak memodernisasi semuanya, peralatan yang sudah ada, agar di kemudian hari ketika ada hal-hal seperti ini kita lebih gerak, lebih cepat lagi, karena alat juga menentukan. Untuk kasus di Rinjani memang ini nggak mudah. Kalian bisa lihat sendiri tadi gimana tebingnya curam, hampir tegak lurus tuh. Jadi ketika jatuh pertama di 200 meter udah terdeteksi, tetapi ketika pendeteksian kedua dia sudah nggak ada di tempat ya, dia sudah melorot jatuh ke 300 atau mungkin bahkan lebih, sampai ditemukan kira-kira sekitar 600 meter. Tinggi banget itu, gila. Bahkan ada yang bilang hampir 1 kilo ya, hampir 1000 meter, ada yang bilang seperti itu. Allah alam bisawab. Semoga Juliana Marin tentang Sisina dan keluarga yang ditinggalkan mendapat sebuah ketabahan. Hehehe.